السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ترفع الدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa mencurahkan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada hari ini, sampai pada detik ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir bersama, untuk melaksanakan perintah salat Jumat secara berjamaah. Semoga dengan amalia kita di siang hari ini senantiasa mendapat berkah sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh teladan dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, judul khutbah kita pada Jumat ini adalah istighfar, solusi mengatasi problematika kehidupan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mencermati kondisi kehidupan kita, di mana beberapa bulan terakhir ini suasana atmosfer alam jagat raya belum saja memperlihatkan tanda-tanda rahmat turunnya hujan secara serentak. Meskipun di berbagai tempat sudah sedikit demi sedikit Allah menurunkan hujannya kepada kita, tetapi secara umum di belahan bumi Indonesia ini khususnya, di beberapa wilayah provinsi terdapat kekeringan yang sangat dahsyat. Bahkan di berbagai tempat beberapa umat, beberapa masyarakat mengalami kekeringan, bahkan mati terbunuh disebabkan karena keterbatasan air bersih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita masyarakat Kabupaten Pindrang, alhamdulillah, meskipun dalam suasana kemarau, tetapi kita masih menyaksikan di pinggir-pinggir jalan beberapa masyarakat kita yang panen. Itu bertanda bahwa keberkahan kita di bumi Lasindrang ini, Allah masih senantiasa melindungi dan menurunkan kita. Namun demikian, hadirin salat Jumat yang berbahagia, kita telah perlu
berbangga diri dengan nikmat dan karunia yang ada. Kita masih membutuhkan terus istighfar. Kenapa? Di berbagai celah-celah kehidupan kita masih kita dapatkan fitnah, masih kita dapatkan musibah, masih kita dapatkan mara bahaya, kebakaran dan lain sebagainya. Bahkan sebagaimana kita nyaksikan bahwa kita masih sangat membutuhkan curahan hujan dari langit secara merata. Kita menyadari dan meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memaksa langit untuk menurunkan hujan, meskipun berapa kuat dan kegagahannya. Oleh karena itu, momentum ini kita akan berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Nuh ayat 10 sampai 12. Peristiwa ini digambarkan bahwa pada zaman Nabi Nuh, suasana kehidupan masyarakat ketika itu sangat sulit. Umatnya sangat membangkang, bahkan berapa tahun berdakwah, Nabi Nuh sangat sedikit yang mau mengikuti perintah dakwahnya. Bahkan istri dan anaknya pun tidak mau ikut dalam dakwah yang ditawarkan oleh Nabi Nuh. Hingga akhirnya Nuh berdoa, "Ya Allah, sikilkanlah di sisiku orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, yang tidak mau beriman kepada dan kepadamu." Berkat doa itulah maka terjadi banjir yang sangat luar biasa. Tetapi namun setelah terjadi banjir, masih saja umat Nabi Nuh ketika itu tidak mau. Bahkan ketika diceramai, diajak untuk memeluk dan berakidah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa, mereka kebanyakan ada yang menutup telinganya, tidak mau mendengarkan. Sampai akhirnya mereka lagi menderita kelaparan, kekeringan, menderita berbagai macam musibah, disebabkan karena tidak maunya menerima dakwah dan seruan dari Nabi Nuh alaihissalam. Itulah makanya Allah gambarkan di dalam firman-Nya, Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya, "Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum rabbukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau engkau memohon ampun, maka Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, serta mengadakan sungai-sungai untukmu. Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Nuh ini pula lah yang dijadikan pedoman pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Suatu ketika pada zaman kekuasaannya, masyarakat Madinah mengalami kekeringan dan kemarau yang panjang, sehingga ketika itu beberapa orang pengikut, beberapa masyarakat yang datang menghadap kepada Khalifah suatu ketika itu, mereka mengharap supaya berdoa kepada Allah untuk mendatangkan hujan, agar tanaman, hewan dan sebagainya bisa tumbuh berkembang dengan baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh Umar ketika itu? Khalifah Umar tidak berdoa meminta hujan, tapi hanya datang ke lapangan. Di tengah lapangan itulah beliau beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika itu sebagian masyarakat menyaksikan apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar, sampai akhirnya beberapa sahabat datang menghampiri Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia menyampaikan, "Ya Amirul Mukminin, saya menyaksikan dari kejauhan
Amirul Mukminin tidak berdoa meminta hujan, tapi hanya mendengarkan sayup-sayup suara istighfar. Amirul Mukminin hanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Amirul Mukminin ketika itu? Saya memang tidak meminta doa untuk datangnya turunnya hujan, tetapi saya beristighfar sebagaimana yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Allah lewat Nabiullah Nuh alaihi salam, bahwa kalau engkau mau beristighfar kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan dari langit dengan rahmatnya. Maka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian setelah Khalifah Umar bin Khattab beristighfar, maka Allah menurunkan hujan rahmatnya kepada masyarakat Madinah ketika itu. Inilah atmosfer dari istighfar yang dilakukan oleh sang khalifah ketika dalam kondisi kemarau seperti yang saat ini kita rasakan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Potret lain pada masa pemerintahan akhir dari pemerintahan Bani Umayyah. Ketika itu juga masyarakat mengalami musim kemarau yang panjang, paciklik yang panjang, hewan-hewan mati terbunuh dan sebagainya. Sampai akhirnya kehidupan sangat menyengsarakan. Kemiskinan sudah mulai kelihatan persentasenya meningkat. Maka ketika itu datang beberapa orang kepada seorang tokoh ulama besar namanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini adalah murid dari Khalifah Umar bin Khattab. Karena beliau lahir diperkirakan 20 tahun 21 Hijriah. Jadi masih sempat bertemu dengan para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Ketika sang ulama besar ini didatangi oleh masyarakat yang menghadapi berbagai macam permasalahan hidup, beliau hanya menjawab beristighfar. Kita lihat di dalam sejarah, seorang petani datang menghadap kepada ulama Hasan al-Basri, mengadukan tentang tanamannya yang dirusak oleh hama, tentang tanamannya yang tidak bisa tumbuh dengan baik. Apa yang disampaikan oleh Hasan Basri, beliau hanya menganjurkan, silahkan datang ke tempat itu, perkebunan itu, dan perbanyaklah istighfar di sana. Dengan ketentuan Allah, dengan pertolongan Allah, tidak lama kemudian tanaman yang dulunya gersang, tanaman yang dulunya kerdil, dengan izin Allah, berkat istighfar yang dilakukan oleh petani tersebut, Allah melimpahkan penghasilan dari hasil perkebunan. Kemudian tidak lama kemudian datang lagi seorang suami istri yang sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Beliau mengadukan kepada Hasan al-Basri, wahai tuan guru, aku sudah lama menikah dengan istri, tetapi ternyata sampai hari ini saya belum mendapat karunia anak. Maka apa solusi yang disampaikan? Apa nasihat yang disampaikan oleh Hasan al-Basri? Hanya silahkan perbanyak beristighfar. Maka dengan putra Allah, dengan ketetapan Allah, berkat istighfar atas izin Allah, maka tidak lama kemudian kedua pasang ini mendapatkan keturunan yang baik-baik. Bahkan hadirin sekalian, dalam perjalanannya lagi datang seorang fakir miskin menghadap kepada Hasan al-Basri, mengadukan nasibnya, wahai Gurunda, saya dalam hidup ini senantiasa dirundung kemiskinan dan kemelaratan. Kira-kira nasihat apa yang cocok untuk bisa saya lakukan agar saya bisa mendapatkan kesejahteraan sedikit dari kehidupan ini? Apa jawab Hasan al-Basri? Beliau hanya menganjurkan, silahkan perbanyak beristighfar. Dalam konteks ini ternyata ada orang yang mengamati sifat dan tabiat serta solusi yang disampaikan oleh Hasan al-Basri. Kemudian dia datangi Hasan al-Basri, Ustaz, kenapa dari setiap permasalahan hidup
Yang diajukan adalah beberapa orang, solusi yang disampaikan hanya silahkan memperbanyak beristighfar. Maka apa jawaban dari Hasan Al-Basri ini? Jawabannya adalah, saya hanya berpedoman kepada perintah Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita hiasi, mari kita isi waktu-waktu kita, waktu penantian kita ini dengan banyak beristighfar. Ketika kita doyan nongkrong di kafe, kita doyan nongkrong di tempat-tempat lain, mari kita budayakan di dalam diri kita. Silahkan mendengarkan musik, silahkan menyaksikan peragaan, tetapi di dalam hati kita harus senantiasa ada getaran istighfar. Kalau kita budayakan istighfar di Kabupaten Pindrang ini, insya Allah akan memberikan keberkahan dimanapun kita berada. Ketika kita beristighfar, entah itu kita yang sudah tua, kita yang masih kuat, kita yang masih muda, kalau istighfar ini kita budayakan, insya Allah dimanapun kita berada, entah itu di kantor, entah itu di mobil, di pasar, atau dimanapun tempat kita, di pekerjaan, di dalam hati kita senantiasa ada keluar. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah keberkahan hidup kita akan dapatkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan motivasi dan dorongan kepada kita, curahan hidayahnya untuk kita senantiasa mengamalkan amalan istighfar ini, sehingga keberkahan hidup kita akan kita capai. Kita perlu renungkan apa yang bisa kita banggakan dari tubuh yang hina-hina ini. Harta yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kalau Allah menghendaki dalam sekejap bisa saja hilang. Ilmu yang kita miliki itu hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Hanya sedikit ilmu yang kita miliki. Kemudian jabatan pangkat itu tulijul lailatin. Walillahi mulkus samawat. Allah yang maha kuasa, Allah yang menghendaki jabatan itu diberikan kepada seseorang. Tetapi Allah pula yang berhak mencabut kekuasaan itu dari orang-orang yang mencintai. Oleh karena itu, hadirin sekalian, mari kita memperbanyak beristighfar. Kita berdoa kepada Allah, semoga di dalam hidup dan kehidupan kita ini senantiasa mendapat berkah karunia dari Allah. Kita selamat dalam menjalani kehidupan ini, dan di akhirat kelak kita juga mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana sering kita lakukan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, datangkan kepadaku kebahagiaan dunia, wa fil akhirati hasanah, datangkan pula kepadaku kebahagiaan akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksaan api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikri wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدس فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين ولكلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا برا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.